Jadi pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi bangsa dan negara, bagi kemajuan dan kepemimpinan Indonesia Raya kita. Karena itulah begitu pentingnya ini semua bergerak pada relnya sehingga partai terus membangun disiplin kader partai. Partai membangun marwah partai bahwa dedikasi partai sebagaimana diajarkan Bung Karno adalah pada bangsa dan negara, pada rakyat Indonesia. Itu marwah partai. Sehingga capres dan cawapres merupakan hal yang betul-betul serius yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi di ruangan ini kemarin saya sampaikan kita menjatuhkan sanksi supaya kader-kader kita ini merasa adil dari Sabang sampai Merauke. Setelah dilakukan klarifikasi tadi, saudara dinyatakan melanggar keputusan Kongres yang telah diputuskan bahwa semua menyangkut calon presiden dan wakil presiden adalah kewenangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Seluruh kader tertib tanpa kecuali. Pak Rudi itu ingin tetap menegaskan sebagai kader PDIP dan siap menerima sanksi yang beberapa waktu yang lalu sudah diterima. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang kedua menurut saya, bahwa sebagai kader PDIP, Pak Rudi juga punya hak untuk membela Ganjar Pranowo tentu dengan cara yang lain. Yang ditegur itu kan karena dukungan secara deklaratif, secara terbuka yang dianggap mendahului kehendak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ya, yang sebagai veto player yang bisa menentukan siapa capres yang akan diusung oleh PDIP. Namun yang jadi kader partai itu, satu, kedisiplinan tetap saya jaga. Yang kedua, kalau jadi kader partai punya rasa takut, tidak usah jadi kader partai saja. Mati-matian dukung Ganjar, FX Rudi dinilai abai terhadap sanksi keras PDIP. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Nitonga menilai bahwa kader senior PDIP yang juga Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo telah mengabaikan sanksi keras dan terakhir dari DPP PDIP. Setidaknya ada beberapa hal jadi penilaian FX Rudi terkesan abai. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo terkesan mengabaikan sanksi keras dan terakhir dari Badan Kehormatan DPP PDIP, kata Jamiluddin kepada wartawan Sabtu 29 Oktober 2022. Terkesan abainya FX Rudi, kata Jamiluddin, ditandai kejadian pertama adanya sejumlah kader DPC PDIP Solo yang merayakan hari ulang tahun Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo. Padahal menurutnya FX Rudi baru disanksi karena ulahnya mendukung Ganjar Nyapres. Kemudian kejadian yang kedua menurut Jamiluddin, adanya penyambutan FX Rudi usai pulang dari Jakarta, dipanggil DPP PDIP. FX Rudi disambut ratusan kader dan sejumlah pengurus FPC PDIP Solo. Dua kejadian itu mengindikasikan Rudi, pengurus DPC PDIP Solo, dan kadernya terkesan mengabaikan sanksi yang diberikan DPP PDIP. Indikasi itu bermakna Rudi dan kader PDIP di Solo seperti tidak ada sanksi yang diberikan DPP PDIP, ungkapnya. Padahal sanksi diberikan kepada Rudi masuk kategori keras dan terakhir. Itu artinya kalau Rudi melakukan kesalahan lagi berpeluang dipecat sebagai kader PDIP sangat besar, sambungnya. Menurut Jamiluddin, FX Rudi seperti tak takut sanksi yang lebih berat dari yang diberikan dengan adanya perayaan hari ulang tahun Ganjar yang dilakukan oleh kader DPC PDIP Solo dianggap seperti menantang. Jadi apa yang dilakukan Rudi dan kader PDIP di Solo dapat dikatakan sebagai pembangkangan. Hal itu tentunya berpeluang akan diikuti kader PDIP lainnya di penjuru tanah air. Setidaknya bila DPP salah mengambil tindakan terhadap Rudi, maka pembangunan terhadap DPP akan semakin membesar dan meluas. Kiranya hal itu yang perlu dimenangkan DPP PDIP, pungkasnya. Kader DPC PDIP Solo sebelumnya memperingati Hari Sumpah Pemuda di pinggir Sungai Bengawan Solo. Ratusan kader PDIP Solo membentangkan poster Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo.
Poster bergambar Ganjar mengenakan baju partai memakai peci sambil mengepalkan tangan. Dalam poster juga terdapat tulisan selamat ulang tahun ke-54 Ganjar Pranowo. Para kader yang berbaris itu pun bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pada tanggal 28 Oktober 1968, seorang pemimpin juga kader PDIP, yaitu Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah saat ini berusia 54 tahun, sehingga kader PDIP tidak ada salahnya sebagai rakyat Jateng mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ganjar, ucap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo Jumat 28 Oktober 2022. Di usia yang ke-54 ini diharapkan selalu mendapatkan limpahan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pemimpin yang selalu dicintai rakyatnya. Semoga panjang umur, dilimpahi berkat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan memimpin semakin baik, ucapnya. Penyambutan kader. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terharu saat kepulangan kediaman pribadinya di daerah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kamis 27 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ketika sampai jalan masuk di kediamannya, ratusan kader PDIP Solo sudah berkumpul sambil membawa atribut partai seperti bendera maupun seragam. Saat mantan wali kota Solo turun dari mobil warna hitam di Jalan Juanda, para kader langsung bernyanyi dan meneriakkan yel-yel. Ada juga yang langsung mendekat, menyalami dan memeluk. Rudi bersama para kader pun berjalan dari Jalan Juanda menuju kediaman pribadinya. Ya, terharu dan kaget sekali. Apalagi sejak semalam saya sudah bingung. Semua bersama Pak Rudi. Terang Rudi saat ditemui di kediaman pribadinya Kamis 27 Oktober 2022. Banyak support dan dukungan dari teman-teman usai dipanggil dan menerima sanksi berat, dan terakhir dari DPP PDIP. Banyak teman-teman di daerah yang mengirim pesan WhatsApp. Jalankan perintah FX Rudi. BMI Solo tancap gas menangkan PDIP di pemilu 2024. Banteng Muda Indonesia atau BMI Kota Solo diminta untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan atau pemilu 2024 mendatang. BMI yang merupakan badan sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap memenangkan suara PDIP pada pemilu 2024 mendatang. Sesuai perintah Ketua DPC PDIP Solo untuk memenangkan suara sebesar-besarnya di kursi PDIP Solo. Habis-habisan kita akan turun ke lapangan untuk memenangkan pemilu 2024. Terang Ketua BMI Solo Kevin Fabiano saat ditemui Jumat 28 Oktober 2022. Saat pemilu 2024 mendatang nanti akan dikerahkan anggota BMI Solo untuk ditempatkan di semua tempat pemungutan suara atau TPS dari bawah sampai atas. Nantinya ke depan akan ada pendidikan politik untuk semua anggota BMI sebagai persiapan untuk pemilu 2024. Nanti akan saya kerahkan anggota BMI untuk ditempatkan di tiap-tiap TPS. Anggota BMI nanti akan kita beri pelatihan sebagai bekal untuk pemilu nanti, ungkap dia. Kevin pun merasa senang setelah BMI Solo secara resmi memperoleh surat keputusan atau SK dari Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo Jumat 28 Oktober 2022. Pengurus BMI Solo pun nantinya akan segera dilantik. Pada momentum Hari Sumpah Pemuda, BMI akan membuat lompatan atau gagasan dengan membuat program ke depan. Nantinya, dalam waktu dekat ini akan membuat kegiatan sosial untuk masyarakat seperti donor darah dan cek kesehatan gratis. Pastinya kami akan melompat dengan membuat gagasan atau program bagi masyarakat ke depan, ujar dia. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan, BMI ini merupakan kumpulan dari pemuda-pemuda yang ada di Solo yang tergabung di PDIP. Tugas dan tujuan utama BMI adalah sama-sama berjuang untuk membesarkan PDIP, lalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat. Tentunya mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan PDIP, meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, paparnya. Rudi menambahkan tentunya BMI bisa merekrut pemuda-pemuda di Solo agar paham betul bahwa politik itu bukan kotor, tapi yang kotor adalah oknumnya. Karena partai politik ditolehkan di lembaran kertas putih
yang bersih dan ditulis dengan tinta hitam. Itulah yang namanya politik dan partai, jelas dia. Pada pemilu 2024 mendatang, BMI diberi tugas di masing-masing TPS. Saya minta untuk merekrut setiap TPS itu 7 orang, nanti akan menjadi ujung tombak pada pemilu 2024 mendatang, pungkasnya.